Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas kuliah saya tentang persamaan gelombang seismik. 3.1 persamaan gelombang. Sebelum memasuki persamaan gelombang seismik, kita akan mempelajari tentang persamaan gelombang tiga dimensi. Persamaan 3.1 merupakan persamaan yang sangat umum digunakan untuk mendeskripsikan getaran string atau gelombang akustik pada pipa. Seperti yang digambarkan ditentukan oleh sifat fisik material melalui penjelarannya. Kita bisa memperoleh C kecepatan dari C kuadrat sama dengan F per rho, di mana F adalah tegangan string dan rho adalah density. Persamaan gelombang diklasifikasikan sebagai persamaan hiperbolik dalam teorinya persamaan diferensial parsial. Sebenarnya persamaan gelombang seismik lebih rumit daripada ini ya, karena kalau di seismik ada tiga dimensi. Kemudian yang berikutnya, tiga juga persamaan momentum. Gelombang seismik itu tiga dimensi yang fenomena tergantung pada waktu yang berbanyak kecepatan dan percepatan, sehingga ada efek momentum. Efek ini sesuai dengan hukum Newton yang pertama, yaitu sama dengan F sama dengan M kali A, di mana A adalah kecepatan pada media yang kontinu. Karena ada tiga dimensi, kita mendeskripsikannya dalam sebuah kubus, di mana gaya pada setiap permukaan kubus adalah hasil vektor transisi dan luas permukaan. Kemudian eh, pada persamaan 3.5 kita memperoleh gaya yang dimana F ini adalah force vector gayanya, kemudian dengan tau adalah stress tensornya. Kemudian eh, untuk M-nya kita dapat memperoleh dari eh, rho kali do x1, do x2, dan do x3. Yang kemudian kita memperoleh eh, persamaan persamaan fundamental yang persamaan 38 yang merupakan persamaan fundamental yang mendasari sebagian besar kosmologi. Ini disebut persamaan momentum atau persamaan gerak untuk sebuah kontinum, di mana istilah UI atau IJ dan FI adalah fungsi dari posisi X dan waktu. Istilah gaya tubuh umumnya terdiri dari istilah gravitasi Fg dan Fs. Gravitasi merupakan penting di frekuensi sangat rendah. Namun dalam seismologi ini diabaikan, eh, sehingga kita menggunakan persamaan 39 untuk gerak homogen. Tiga persamaan gelombang seismik. Dari persamaan momentum sebelumnya, persamaan 3,9, kita mencari lagi persamaan momentum untuk perpindahan U yang dijelaskan pada rumus pada persamaan 3,11, dan juga kita membutuhkan lambda dan U sebagai parameter lem, sehingga menjadi persamaan D12. Dan kedua persamaan ini, 3,12 dan 3,12, disubstitusikan, maka menjadi persamaan
gabungan untuk perpindahan stres. Pada metode ini, tegangan dan perpindahan dihitung pada serangkaian grid titik model dan turunan spesial dan temporal didekati melalui perbedaan numerik. Yang digunakan numeriknya adalah skema perbedaan hingga. Hal ini dapat menangani model bumi yang kompleks, namun tidak mampu menjelaskan tentang fisik perilaku dari gelombang yang berbeda. Kemudian samaan 318 merupakan samaan gelombang seismik yang awal, di mana suku pertama di sebelah kanan itu adalah merupakan parameter lem yang lambda dan mu. Kedua dua faktor ini membuat persamaan menjadi sangat rumit dan susah untuk dijelaskan. Oleh karena itu, dilakukannya pendekatan asumsi untuk menyelesaikan metode seismograf sintetis. Yang pertama yaitu kecepatan hanya merupakan fungsi kedalaman, sehingga material dapat dimodelkan sebagai rangkaian lapisan homogen. Pada setiap lapisan tidak ada parameter lam dan gradien berbeda 0. Solusi yang beda pada setiap lapisan dihubungkan dengan menghitung koefisien refleksi dan transisi Vincent untuk gelombang di kedua sisi antarmuka memisahkan lapisan. Jadi efek gradien sebelum dapat disimulasikan dengan mempertimbangkan model dengan banyak lapisan tipis. Yang kedua, suku gradien ini bervariasi sebagai 1/V, di mana W adalah frekuensi. Dan kita ketahui bahwasanya pada metode sinar itu menggunakan frekuensi tinggi, sehingga W-nya menjadi tinggi dan nilainya akan mendekati 0. Sehingga persamaan seismik untuk media homogen menjadi persamaan 3,19, di mana ini merupakan standar untuk persamaan gelombang seismik yang banyak digunakan untuk program sintetis body wave. Kemudian gaya potensial. Jadi pada halaman 328 dan 329 kita akan menyatakan rumus untuk potensial gelombang P yang dideskripsikan dengan P dan potensial vektor gelombang S yang dideskripsikan dengan gelombang dengan psi. 3.4 bidang gelombang atau bandwidth. Pada titik ini sangat untuk menggunakan konsep bidang gelombang, mana perpindahan untuk unit sudut digambarkan pada persamaan 3.6 dan 3.7, di mana K sama dengan omega per C. Omega di sini merupakan kepala sudut. Kemudian oleh karena itu frekuensi F sama dengan omega per 2 pi. Periode merupakan kebalikan dari frekuensi, sehingga T sama dengan super F dan panjang gelombang delta sama dengan C kali periode. Kemudian persamaan gelombang harmonik, persamaan UXT sama dengan A kali epsilon E pangkat min 2 IP kali dalam kurung T min X per 6, itu merupakan teori persamaan gelombang harmonik untuk perpindahan gelombang P1H yang melambat di arah X positif dengan kecepatan 6 km per second dengan frekuensinya 1 Hz dan kecepatan sudutnya 2 pi. Persamaan gelombang harmonik tersebut kita dapat menganalisis
nilai A besarnya dengan sehingga menjadi samaan baru UXT sama dengan A kali cos dikali cos 2pi kali dalam kurung T min X per 6 kurung min Pi. Di mana A adalah amplitudo dan Pi adalah fase pada saat X sama dengan 0. 3.5 polarisasi gelombang P dan S. Solusi umum gelombang P yaitu Pi sama dengan Pi 0 kali T plus minus X per alfa. Ini hampir sama dengan gaya potensial dimaksud pada saat kita menjelaskan gelombang seismik. Nah, kemudian yang solusi umum gelombang S-nya yaitu psi dilihat pada samaan 3.1 dan 3.3. Gerak partikel S itu dibagi menjadi komponen yaitu dalam bidang vertikal melalui vektor propagasi gelombang SP dan gelombang lurus RSH. Jadi kalau yang SP itu dia gelombangnya seperti ini ke vertikal, kemudian yang SH itu adalah gelombang S-nya dia horizontal, dia ke kanan ke kiri. Kita lihat pada gambar bahwasanya yang di atas adalah polarisasi gelombang P, dia dia hanya satu arah yaitu kompresi dan kompresi kemudian relaksasi, kemudian sedangkan yang S di sini yang tadi SP dan SH. SP itu adalah yang vertikal dengan SH itu yang horizontal ke kanan ke kiri. 3.6 persamaan gelombang bola spherical wave. Solusi umum gelombang bidang P homogen dijelaskan pada sama 3.46 dengan sama gambar ini dengan samaan 3.33 kecuali untuk faktor super R ya. Gelombang propagasi ke dalam dan keluar ditentukan oleh tanda plus dan minus masing-masing. Ini yang kita lihat pada bagian atas ya, ada plus minus alfa. Itu merupakan arah. Kemudian untuk samaan gelombang tidak homogen dan di formula AKC tahun 2002 yaitu sama 37, dimana data R adalah 0 kecuali untuk R0 nilainya tidak sama dengan 0. Dan kemudian memiliki volume integral 1 faktor 4 pi faktor 4 pi delta R F T mewakili sumber-sumber waktu di waktu asal. 37 metode untuk menghitung seismogram sintetis. Sebagai seismologi melibatkan perancangan dan penerapan teknik untuk menghitung seismogram sintetis untuk udara bumi. Secara umum tujuannya adalah untuk menghitung apa yang direkam oleh seismograf di lokasi penerima, memberikan frekuensi tepat dari sumber seismik dan model bumi dan gelombang seismik yang merambat. Namun kesalahan dalam seismograf masih sering terjadi. Kesalahan dalam seismograf ini dibesarkan menjadi dua bagian. Yang pertama, ketidakakuratan yang timbul dari perkiraan dalam teori yang digunakan untuk menghitung sintesis seismogram. Contoh ini tentang banyaknya aplikasi sinar yang tidak diperhitungkan seperti heat wave, gelombang refleksi dan sambungan antar gelombang yang berbeda. Kesalahan komputasinya itu kan juga karena dispersi grid yang terjadi dalam skema beda hingga. Kesalahan ini dapat diatasi dengan menerapkan algoritma yang tepat, meskipun dalam prakteknya komputasi untuk mendapatkan hasil yang tepat ini
sangat rumit. Kemudian kesalahan kedua adalah kesalahan yang disebabkan oleh penggunaan benda bumi atau sumber yang disederhanakan. Dalam hal ini seismograf sintetik mungkin tepat untuk model yang disederhanakan, tapi model tersebut merupakan representasi dari yang tidak real. Penjelasan ini memang diperlukan untuk menerapkan numeriknya ya. Tapi untuk mencapai 3 dimensinya itu susah atau sulit. Eh, Solusinya ini karena biasanya orang kurang mengetahui mengenai sifat-sifat bumi yang baik. Eh, Contohnya untuk frekuensi tinggi itu dia frekuensinya 0,5 ke atas, dan untuk seismik body wave-nya panjangnya bisa mencapai 5 sampai 50 detik. Eh, kesalahan kesalahan ini disebabkan karena eh, penggunanya tidak mengetahui sifat-sifat fisik dari bumi. Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung harga sintetik. Yang pertama itu adalah perbedaan hingga dan elemen yang menggunakan komputasi gelombang lebih dari satu discrete titik grid atau elemen model. Eh, ini mampu mendapat solusi yang cepat. Kemudian kedua, metode teoritis sinar, di mana geometri sinar tentukan secara eksplisit dan jalur sinar dihitung. Metode ini termasuk teori sinar sederhana yang disebut teori sinar umum, yang paling berguna pada frekuensi tinggi. Pendekatan menggunakan sinar cukup akurat dan merupakan yang cukup paling sederhana diterapkan pada udah bumi satu dimensi, dan juga tetap bisa digeneralisasi ke model 3 dimensi. Yang ketiga, model lapisan homogen, di mana model dari rangkaian lapisan horizontal dengan sifat konstan pada setiap lapisan. Contoh pendekat itu masuk refleksivitas dan integritas bidang gelombang. Kemudian metode terakhir itu metode penjumlahan mode normal, di mana gelombang berdiri atau vector eigen dari bumi bulat dihitung dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan seismogram sintetis. Ini adalah cara alami dan lengkap untuk menghitung seismogram sintetis untuk bumi bulat, tapi komputasinya sangat intens dan rumit. Generasi menjadi model 3 dimensi juga memerlukan kopling antar model. Ini umumnya dilakukan menggunakan pendekatan asimptotik dan eh, algoritmanya sangat rumit. 3.8 masa depan seismologi. Pada perkembangannya, pemodelan menggunakan metode beda hingga atau elemen hingga mendekati kontinu sifat elastis dengan jumlah besar nilai diskrit atau elemen model, dan menyelesaikan persamaan secara numerik. Pendekatan bulan diskrit dapat secara akurat menghitung seismogram untuk model 3 dimensi rumit. Nah, asalkan skema Kidding atau dimensinya memiliki resolusi memadai. Beberapa catatan dalam penerapan metode hingga antara lain: atau program beda hingga berjalan paling efisien jika susunannya masuk dalam memori, dan karena itu mesin besar sangat diinginkan. Nah, kemudian yang kedua, skema diferensiasi order pertama yang sederhanakan membutuhkan lebih banyak titik isi perpanjang gelombang daripada skema tingkat tinggi. Yang ketiga, aspek penting dari metode perbedaan hingga dan elemen hingga adalah merancang penyerapan kondisi batas untuk mencegah pantulan yang mengganggu dari tepi model. 3.9 yang terakhir, samaan untuk perbedaan isotropik 2 dimensi. Yang pertama adalah persamaan momentum 2D biasa. Pada persamaan ini
memiliki kesalahan proporsi delta X. Kemudian yang samaan 3,62 melakukan kesalahan momentum dua dimensi menggunakan beda hingga. Samaan ini memiliki kesalahan proporsi delta X. Ini delta X kuadrat. Apabila delta X-nya adalah kurang dari 0, maka samaan momentum dengan beda hingga memiliki nilai error yang lebih kecil karena dia disebut delta X kuadrat. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.